Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang Hamiltonian formalism. Jadi selain kita mempunyai Newtonian formalism, lalu sebelumnya kita juga bahas tentang Lagrangian. Nah, untuk kali ini kita akan bahas formalisme Hamiltonian. Jadi apa yang dimaksud dengan formalisme Hamiltonian? Secara sederhana dia adalah misalkan formalisme Lagrangian itu bergantung daripada posisi dan turunan terhadap waktunya, first derivative terhadap waktunya atau kecepatan. Maka Hamiltonian itu dia merubah parameter dari parameter kecepatan ke parameter momentum, oke, atau Q dot ke P. Caranya bagaimana? Pertama kita definisikan P atau canonical momentum. Biasanya orang gunakan canonical momentum, di mana definisinya adalah partial derivative daripada Lagrangian terhadap Q dot, oke. Nah, nanti akan kita dapatkan P adalah fungsi dari Q dan Q dot, oke. Biasanya untuk yang kasus di mana Q dotnya itu pangkat 2, maka ini bisa di inverse, artinya kita bisa dapatkan Q dot itu dari persamaan ini fungsi daripada P dan Q, oke. Nah, gimana menuliskan Hamiltonian ya setelah kita dapatkan P-nya atau momentumnya? Itu biasanya kita syaratkan satu lagi bahwa Q dot itu didefinisikan sebagai partial derivative daripada Hamiltonian terhadap momentum, oke. Biasanya ini kita syaratkan di Hamiltonian ini. Dan untuk merubah dari Lagrangian ke Hamiltonian, kita merubah daripada Q dot ke P. Begitu juga sebenarnya syarat ini kita berikan agar kita bisa merubah daripada Hamiltonian ke Lagrangian, oke. Dan bentuk perubahan parameter ini disebut Legendre transformations. Nanti kita lihat kenapa Hamiltonian, orang perlu merumuskan Hamiltonian. Oke. Dengan syarat seperti ini, maka bentuk Hamiltonian itu bisa dituliskan sebagai penjumlahan daripada ini misalkan sistem kita terdiri dari n buah Q, oke, sehingga dia penjumlahan daripada PJ terus Q dot J dari 1 sampai n dikurangi Lagrangiannya, oke. Nah, sekarang kita perlu buktikan dengan menggunakan definisi canonical momentum P seperti ini. Kita akan buktikan bahwa bentuk Hamiltonian seperti ini, bentuk umum Hamiltonian seperti ini, itu akan menghasilkan Q dot sama dengan partial derivative apabila partial derivative H terhadap P itu akan menghasilkan Q dot, oke. Nah, kita ambil untuk Hamiltoniannya bentuk seperti ini, kita partial derivative terhadap P, oke. Kita lihat di sini dia hanya bergantung daripada dia bergantung pada P, sehingga dia akan menghasilkan Q dot I, oke. Lalu seperti kita sebutkan sebelumnya bahwa dalam bentuk Hamiltonian Q dot ini dari persamaan canonical momentum ini bila bisa di inverse atau secara umum dia Q dot ini bisa istilahnya adalah fungsi yang bergantung
daripada P dan Q. Oke. Dari persamaan canonical momentum ini. Akibatnya kita juga punya derivatif daripada Q dot terhadap P di sini. Oke. Lalu kita derivatifkan Lagrangiannya terhadap P, di mana kita punya secara implisit, secara eksplisit Lagrange itu fungsi daripada Q dan Q dot. Oke. Jadi terlihat ini sepertinya tidak bergantung terhadap P, tapi kita ingat bahwa dari persamaan ini, canonical momentum ini, Q dot itu bisa bergantung daripada P dan Q. Akibatnya secara implisit aja kita lihat bahwa Q dot ini fungsi daripada P juga. Oke, akibatnya partial derivatif Lagrange terhadap P itu menghasilkan partial derivatif Lagrange terhadap Q dot dikali Q dot partial derivatif daripada Q dot terhadap P di sini. Oke. Dan ini itu sama dengan definisi daripada canonical momentum. Ini sehingga kita bisa tuliskan dia sebagai P juga. Dan kedua suku ini kita lihat mereka akan saling cancel. Oke. Sehingga yang tersisa adalah ini. Dan kita sudah buktikan bahwa partial derivatif H terhadap P adalah Q dot. Oke. Selanjutnya, nah untuk persamaan geraknya sendiri, karena parameter daripada H itu adalah Q dan P, sehingga kita perlu persamaan gerak, artinya derivatif terhadap waktu daripada Q dan P. Untuk derivatif terhadap waktu daripada Q itu kita sudah dapatkan di sini. Oke. Dari syarat yang kita ajukan, sehingga Q dot-nya itu adalah partial derivatif H per partial derivatif H terhadap P. Oke. Lalu bagaimana dengan P dot? Oke. Ternyata kalau kita cari, apabila kita partial derivatif H terhadap Q, itu akan menghasilkan minus P dot. Oke. Sehingga ini adalah persamaan gerak di Hamiltonian, atau disebut Hamiltonian canonical equations, persamaan kanonik dari Hamiltonian. Oke. Nah, di sini berbeda dengan formalisme Lagrangian. Persamaan geraknya di sini ada dua buah, dan di Lagrangian itu second order equations, di sini first order equations. Oke. Karena dia first derivative, maksudnya first order derivative equations, maka initial value yang dia butuhkan itu hanya Q, posisi initial daripada Q dan P, tapi tidak di derivatifnya. Oke. Nah, dari sini juga sebenarnya kita bisa dapatkan kembali persamaan Euler-Lagrange itu dengan mensubstitusi persamaan ini ke persamaan yang sebelah kiri ini ke persamaan yang sebelah kanan. Oke, kita bisa dapatkan kembali persamaan Euler-Lagrange. Oke, so perbedaan antara formalisme Lagrangian dengan formalisme Hamiltonian itu bila dalam formalisme Lagrangian state atau keadaan daripada sistem dengan n buah degree of freedom, artinya adalah ada n buah Q, itu digambarkan oleh n buah Q sendiri, posisi sendiri, dan n buah Q dot atau kecepatan. Jadi kita butuh
informasi mengenai posisi dan kecepatan. Oke. Sedangkan untuk formalisme Hamiltonian, untuk sistem yang n degree of freedom atau ya NQ, itu digambarkan oleh n Q itu sendiri dan n momenta, oke, atau np, n buah p, oke. Dan state daripada sistem ini digambarkan untuk yang Hamiltonian, digambarkan oleh n buah dimensi configuration space, di mana configuration space-nya ini adalah n buah koordinatnya. Oke. Jadi kalau di grafiknya dia ada n buah koordinat, tetapi itu tidak cukup karena dia mesti ada informasi mengenai velocity, kecepatannya. Jadi dia ditambahkan juga informasi mengenai definite velocities. Sedangkan untuk formalisme Hamiltonian, dia itu ada 2 kali n dimensi phase space, kita sebut dia sebagai phase space configurations, di mana setiap titik di 2n dimensi ini itu secara lengkap dia sudah menggambarkan state daripada sistem. Sedangkan di Lagrangian, satu buah titik tidak cukup sebenarnya menggambarkan state daripada sistem. Kita mesti melihat orientasi atau kecepatan gerak daripada partikel. Kita mesti definisikan velocity-nya. Oke. Untuk yang di n-dimensional configurations, satu titik di n-dimensional configurations itu bisa dilalui oleh banyak trajectory. Oke. Jadi dia karena dia informasinya kurang lengkap mengenai kecepatan. Sedangkan untuk formalisme Hamiltonian, hanya untuk satu titik di 2n dimensional phase space itu hanya satu trajectory yang melewatinya. Oke. Jadi kalau kita berikan satu titik di 2n dimensional, itu hanya satu trajectory yang melaluinya. Oke. Sehingga dia lebih mudah dilihat. Ini secara teknis. Oke. Keunggulan daripada formalisme Hamiltonian. Nah, selain itu, bila kita interpretasikan sebelumnya Lagrangian itu sebagai penjumlahan dari energi kinetik dikurangi energi potensial, ini untuk kasus daripada gaya konservatif, oke, di mana V ini tidak bergantung daripada Q dot, atau F itu tidak gayanya itu tidak bergantung kepada velocity atau Q dot. Oke. Nah, akan tetapi untuk kasus yang non konservatif, gaya non konservatif, nyata L ini tidak bisa dituliskan sebagai kinetik dikurang potensial, tapi secara umum saja fungsi secara umum adalah fungsi daripada Q dan Q dot. Oke. Ini kasusnya apabila gaya yang dihasilkan itu adalah fungsi daripada Q dot. Oke. Nah, ini berlawanan dengan formalisme Hamiltonian, di mana untuk formalisme Hamiltonian, baik sistem yang konservatif, gaya konservatif ataupun non konservatif, Hamiltonian itu ternyata adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah potensial, sehingga orang lebih menganalogikan Hamiltonian itu sebagai total energi untuk sistem yang konservatif maupun non konservatif. Oke. Kita ambil contoh untuk yang sistem konservatif, di mana Lagrangiannya itu bentuknya adalah T minus V. T dituliskan untuk n buah sistem misalkan,
energi kinetiknya itu seperti ini dengan potensialnya fungsi daripada Q. Oke. Nah, dari Lagrangian ini kita definisikan canonical momentumnya, di mana PI partial derivatif daripada Lagrangian terhadap Q dot I. Oke. Dan hanya suku kinetiknya saja sehingga menghasilkan seperti ini. Oke. Lalu kita bisa tuliskan bahwa 2 kali energi kinetik adalah penjumlahan dari QI PI. Oke. Dan apabila kita masukkan di rumus umum untuk Hamiltonian, dia akan menghasilkan 2T dikurang T minus V. Akibatnya dia akan menghasilkan T energi kinetik plus V potensial. Contohnya untuk sistem sistem satu buah pegas, atau untuk sistem yang harmonik osilator di mana energi kinetiknya adalah setengah m x dot kuadrat dan v-nya adalah setengah k x kuadrat. Oke. Bentuk Hamiltoniannya adalah setengah m x dot kuadrat plus setengah k x kuadrat. Atau karena ini masih dalam bentuk x, fungsi x dan x dot, kita bisa tuliskan dalam bentuk x dan p seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk kasus yang non konservatif, misalkan kasus yang sebelumnya kita lihat di elektromagnetik, gaya elektromagnetik, di mana Lagrangiannya dituliskan seperti ini. Oke. Nah, pertama kita cari canonical momentumnya, PI, partial derivative dari Lagrangiannya terhadap Lagrangian terhadap x dot I. Oke. Ini akan menghasilkan, suku ini akan menghasilkan m x dot I. Lalu suku ini, karena ini eksplisit bergantung daripada kecepatan xi, x dot I, dia akan menghasilkan Q per C AI. Oke. Nah, kita tuliskan Hamilton daripada elektromagnetiknya seperti ini secara umum. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Maka ini dengan P seperti ini, kita akan masukkan di sini dia x dot I kali x dot I sama dengan v dot v. Oke. Dan ini suku ini, dan suku elektromagnetiknya ini kita lihat bahwa suku ini akan saling cancel, dan ini itu akan menghasilkan setengah m v dot v plus q kali pi. Oke. Nah, seperti yang kita sudah bahas di contoh elektromagnetik, bahwa total energi sebenarnya adalah kinetik dan gaya Coulomb, dan energi potensial daripada listrik Q pi. Ya. Karena suku ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bukan suku ini, maksud saya karena gaya yang bergantung daripada kecepatan ini nantinya akan direduksi, bisa ini akan menghasilkan suku ini akan menghasilkan seperti ini, dimana gaya ini itu tegak lurus terhadap kecepatan sehingga dia non konservatif. Artinya dia tidak menghasilkan kerja sama sekali. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata Hamiltoniannya menghasilkan
total energi daripada sistem, yaitu kinetik plus energi potensial listrik. Oke. Dan dia tidak bergantung kepada A. Oke. Jadi kita mungkin agak bertanya-tanya, bagaimana mungkin Hamiltonian tidak bergantung kepada A, padahal Lagrangiannya bergantung kepada A. Oke. Ya, perlu dicatat di sini, ini Hamiltoniannya baru dituliskan sebagai fungsi terhadap x dot, ya, bukan P. Sehingga kita perlu menuliskan dia fungsi terhadap P dengan menggunakan persamaan canonical momentum ini. Sehingga apabila kita tuliskan dalam X dan P, dia akan menghasilkan bentuk seperti ini. Oke. Jadi secara eksplisit dia juga bergantung terhadap vektor A. Oke. Ya. Mungkin itu saja pembahasan mengenai formalisme Hamiltonian. Oke, sekian saja. Terima kasih.